manggis. Ini ya? Iya, dekat tanah. Tahu juga? Oh, nggak tahu. Masnya? Muncul. Somasi. Udah. Memang ini panggilannya di situ. SD tapi. Sabar loh, Mas. Halo. Mbak Oh, Fatih. Fatih juga. Ya, saya Vina Febridiawati. Ini nanti biasanya datanya kebuka. Guru kelas 5 di SD Negeri Purasono Lomang. Kalau ini pertanyaan dari dosennya emang ini. Oh, bikin sendiri. Wow, gitu. Guru kelas juga, kalau di SMP kan ada guru BK sendiri. Jadi kita pelajaran BK nggak ada. Kalau SMA kan ada ya pelajaran BK, ya kita nggak ada pelajaran BK. Ya karakter itu fasilitas jadi pembelajaran gitu. Kemudian jika pastikan ada SD lagi masuk masa begini bertengkar, ada yang udah apa namanya suka-sukaan, itu juga ada kok. Kemudian deket sama yang dia suka itu juga ada. Jadi kita menanganinya ya bagaimana kita bicara dari hati sama anaknya itu. Karena ternyata jika masalah emosional sosial itu tidak diselesaikan, pembelajaran itu nggak jalan. Jadi marah loh ya gitu. Jadi pembelajarannya harusnya seru, kelompok-kelompokan, karena ada yang marah-marahan, sun-sunan jadi nggak enak. Jadi kita melaksanakan yang baik. Kayak apa ya? Permasalahan konkretnya. Terus ini kan ini menguatkan asas-asas kita kayak asas kemanusiaan, kesetaraan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, ketepatan, kenormalitan, keahlian, keanggotaan, dan di sini tuh. Kadang-kadang ketika kita dihadapkan sama masalah-masalah itu nggak kepikiran ya asas-asasnya ya, tapi pasti ada kerahasiaannya. Jadi apa masalah yang anak sampaikan ke kita, apalagi jika anaknya itu tidak ingin, masalahnya kan kalau personal lah, kita pasti nggak akan menyebarkan itu. Tapi kalau masalahnya bisa menjadi suatu pembelajaran dan anaknya oke-oke aja, nggak baperan, kan kadang-kadang anak yang baperan ya apa jadikan pembelajaran di kelas. Oh ya kan itu ya, aman ya, sukarelaan itu ya kayak gimana? Bimbingan secara sukarela. Oh ya pastilah sukarela, kadang-kadang di luar jam pembelajaran pun kan biasanya butuh yang apa diem-diem lah, apa ya namanya, dari mata ke mata aja lah ya, empat mata itu ya pasti di luar jam pembelajaran. Kalau enggak pun ketika anak-anak jam olahraga gitu misalnya masalah ini benar-benar harus diselesaikan ya kita selesaikan. Jadi pasti sukarela ya kan guru itu, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kekinian. Jadi masalah harus diapakan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang biasa ini di sini mungkin pandeminya juga ya biasa ngomong anjay gitu, jadi mahasiswa sering dengar juga gitu itu menurut kita, menurut kalian mungkin kekinian ya, tapi kalau di SD itu saya mentang keras. Apalagi kita kan tahu maksudnya kan tetap berkata kasar kan, tapi dibelajarkan gitu. Jadi di saya itu meskipun ada anak-anak yang seperti itu di awal-awal kelas itu banyak yang karena mereka kan ya zaman sekarang ya, tapi ketika kekiniannya tidak sesuai dengan norma, saya ya harus meluruskan. Itu sih. Terus gimana bimbingan atau pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah seperti dan perbaikian
ada yang tetangganya juga ya, ibunya antar ibu itu sebenarnya bermasalah gitu, antar ibu itu, jadi nular ke anaknya. Di awal-awal itu saya mengatasi masalah yang gitu, sebenarnya itu masalah pribadi ya, masalah pribadi, tapi juga sensitif juga kan, anak yatim diucapkan anak yatim itu kan sensitif ya, kita aja nggak boleh nggak yatim. Nah itu tetangga, jadi itu kan masalah pribadi, tapi ternyata itu masalah sudah berlarut-larut dari kelas 3, dari kelas 4, sehingga terbawa sampai kelas 5. Otomatis kita harus menyelesaikan di awalnya tentu anak itu dulu saya harus bicara, tapi kemudian kok menyinggung oleh orang tua, ada orang tuanya ini bikin status ini gitu, oh berarti orang tua juga perlu kita ajak bicara gitu. Kalau sudah, oh ternyata ini hanya miskomunikasi, jadi bisa kita atasi secara kekeluargaan sehingga nggak terlalu. Jadi mengatasi masalah itu ya harus langsung sama anaknya dulu, terutama karena kita kan berhadapan sama anaknya. Kalau ternyata menyangkut pada orang tuanya, orang tua juga kita panggil. Kalaupun tidak dipanggil, orang tuanya terlalu sibuk ya baik WhatsApp itu misalnya. Kemudian jika bisa ditengahi ya kita tengahi, tapi ternyata hanya miskomunikasi aja. Itu anaknya sekarang akrab, jadi memang nggak boleh berlarut-larut ya. Kalau berlarut-larut nanti meledak gitu. Jadi di kelas 5 ini mereka udah meledak awal-awalnya itu. Setiap hari ada aja yang nangis gitu kan, ya ada aja ya. Jadi perlu segera diatasi supaya tidak berlarut-larut apalagi sampai ke orang tua. Kalau anak itu cepat loh berteman lagi ya. Tapi kalau udah menyangkut dia menunjukkan sama orang tuanya itu, orang tua antar orang tua jadinya sama-sama gak enak. Karena orang tua itu lama malahan bermaafannya. Coba. Terus bagaimana dengan pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tentang sosial politik atau permasalahan Sosial ya. Kalau sosial itu kita awalnya juga gini, sosial. Jadi mereka itu agak individualis di awal-awal kelas 5 ini. Senangnya kerja sendiri. Tapi kurmer ini kan harus kolaboratif ya. Justru mereka harus menemukan sendiri bagaimana rumusnya, bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Mereka harus menemukan sendiri. Jadi saya banyak pakai kelompok. Kelompoknya juga setiap bulan kita ganti. Sekarang mereka malah lebih senang kelompok. Tapi karena ini udah mau asesmen, saya bikin lagi sendiri-sendiri supaya kemarin udah kelompok, sudah diskusi, sudah tahu bagaimana permasalahan bisa terpecahkan. Sekarang sendiri-sendiri bagaimana gitu. Jadi ini baru minggu ini saya buat tidak berkelompok lagi. Jadi kelompok itu lumayan loh, bisa mengasah yang tadinya nggak bisa komunikasi sama satu sama lain jadi bisa gitu. Dan bergantian jadi bisa semuanya bisa saling berteman, nggak pilih-pilih. bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan untuk mengarahkan peserta didik menentukan dan mempersiapkan Pilihan karir. Ya di awal dulu waktu kita kalau di awal itu MOS di sini namanya lupa nggak MLS itu awal kita judulnya itu tentang lambungan Citamu berapa ini. Jadi guru-guru itu berpakaian seperti profesi-profesi. Jadi mereka jadi tahu ada yang arsitek. Awalnya nggak tahu itu apa, kayak paket pembuat arsitek itu kan pakaiannya kayak tukang parkir kan mas. Ini saya pinjam suami saya diulik itu kan parkir gitu. Jadi gitu. Mereka nggak tahu banyak profesi-profesi yang bahkan mungkin sekarang belum ada. Besok ketika zamannya mereka itu udah ada kan akan banyak ya. Kan sekarang udah diadakan mau dibuat taksi terbang katanya. Siapa tahu besok supirnya taksi terbang gimana kan itu kan. Jadi mereka jika ada info-info terkini itu saya mesti share ke mereka. Kemudian yang kemarin kita memang di kelas 1 sih itu sebenarnya profesi itu. Jadi kita mulainya kelas 1 ini profesi. Jadi kelas 1 harapannya sudah bisa menentukan citanya sehingga fokus ke citanya itu. terus pendekatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepada mengatasi masalah proses pembelajaran itu Berarti ini masalah pembelajaran ya. Kalau pembelajaran otomatis kalau siswa sendiri nggak bisa. Jadi antara saya sama orang tua itu harus terjalin komunikasinya karena mereka
di rumah. Di sini hanya sampai jam 1. Kalau ada ekstra itu sampai setengah 3. Itu pun ekstra kan tidak pembelajaran ya. Jadi saya itu sering memberikan tugas yang sebetulnya itu bukan PR, karena yang di sekolah itu waktunya kurang. Jadi dilanjutkan di rumah. Itu pun banyak, awalnya dulu banyak banget sampai 15 orang itu bekerja. Berarti apa yang salah? Oh ternyata komunikasi saya sama orang tuanya kan kurang. Jadi setiap ada tugas sekarang saya komunikasikan ke orang tua. Awalnya begitu, lama-kelamaan saya suruh mereka punya tugas namanya. Jika ada misalnya besok ada acara di sekolah, misalnya kita setiap Jumat minggu terakhir ada gerakan saya berikan catat tugasnya itu. Oh besok hari Selasa misalnya asesmen dari sekarang kamera asesmen apa itu catat di situ semua. Jadi untuk menyelesaikan masalah belajar siswa itu bukan hanya dari saya siswa tapi juga komunikasi dengan orang tua. Dia meningkatkan memberikan pemahaman atau strategi yang dimiliki setiap individu. Kalau di sini sangat beragam ya Mbak, terutama agama. Karena siswa Kristen Katolik kita mungkin dibandingkan SD-SD negeri lainnya itu lebih banyak, karena kita siswanya 140-an, yang Kristen Katolik itu hampir 40 orang. Berarti kan hampir sepertiga ya. Itu jadi kita punya guru Katolik memang. Guru Katoliknya itu kebetulan aktif kan di gereja. Jadi kalau ada wali murid yang punya anak kecil, ayo sekolah di SD ku gitu. Jadi di sini banyak yang Kristen Katolik itu, agama Kristen Katolik. Kita juga ketika menyampaikan salam pun kan ada kebiasaan. Selamat pagi anak-anak, jamnya apa? Apa kabar hari ini? Kita pernah punya kepala sekolah Kristen dan dia membuat kebiasaan di tanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Jadi kan sampai situ aja ya. Tapi dilanjutkan, puji Tuhan hari ini luar biasa. Jadi dari pembiasaannya pun kita sangat toleransi. Ketika pembiasaan dari Selasa juga kita pembiasaannya keagamaan, religius itu juga yang di lapangan ya sudah membaca Asmaul Husna. Tapi kalau yang biasanya di perpustakaan itu ada guru namanya itu yang mengajarkan bahasa Kristen Katolik ya, atau bahasa Kristen Katolik, doa aja lah. Jadi setiap Selasa teman-teman biasanya keagamaan sesuai masing-masing. Kalau maulid juga yang Kristen Katolik itu nggak apa ikut. Guru itu memang awalnya saya nggak apa ini kan banyak itu ya selamatnya, nggak apa-apa kita di gereja juga yang muslim juga ikut gitu katanya. Jadi memang karena kita punya guru yang luar biasa, jadi kita bagaimana menyikapi keberagamannya itu juga bisa. Kalau suku kelihatannya nggak melihat ya, karena banyaknya orang-orang sini. Karena yang disabilitas pun kita nggak ada juga, hanya disabilitas sedikit lah, misalnya soliner gitu, terus ngomongnya agak terlambat gitu aja. Tapi anak-anak ya tetap tenang. Meningkatkan kerawanan dalam masa yang serta Di rumah itu memang kadang-kadang kalau pagi itu saya kan mesti tanya kabar ya dulu. Banyak juga ya anak-anak yang terbuka malah menyampaikan dunia ada masalah keluarga gitu. Jadi mereka terbuka. Saya pun biasanya nggak nanya langsung gitu sih. Nanti tak panggil, kenapa kok di rumah dokter ini kok kamu gitu ya? Saya kalau masalah keluarga yang seperti itu agak gak enak ya ngomong sama orang tua. Kan ada yang orang tuanya terus sering datang ke anaknya kan jadi terdampak. Saya hanya memberi penguatan sama anaknya aja sih. Pagi-pagi misalnya SBK kita ada pembelajaran sosial emosional, itu belajar teknik stop namanya. Ini kan mungkin belajar ya. Jadi relaksasi mindfulness-nya. Jadi pagi-pagi SBK-nya ya mindfulness. Gitu. Awalnya mereka ketawa-ketawa kan disuruh berjalan kan Mbak, terus atur nafas gitu kan aneh kan mereka, tapi sedikit banyak juga bagi anak yang bermasalah itu agak membantu gitu kan.
saling memberikan masukan sih di sini. Terus bagaimana setelah mengamankan siswa yang memerlukan bantuan eksternal? Oh ada ya, misalnya yang kita waktu itu saya pernah punya siswa yang ternyata di rumahnya itu ada kekerasan fisik sama bapaknya. Jadi anaknya lihat ibunya dibully, tiba-tiba psikolog datang ke kelas, nemui saya kaget. Oh ternyata anak ini lagi seminggu ini ada kayak psikolog biasanya namanya apa ya, sesi gitu kan ya, ada sesi psikologis bahwa anak ini seperti ini. Jadi ketika butuh bantuan, saya sekarang malah akrab sama psikolognya itu dari 2019 itu ya, kejadiannya sampai beberapa tahun jika ada yang bermasalah itu saya mesti WA itu Mbak Arum namanya. Nah itu karena itu gratis Mbak, ternyata di Pamulasi itu ada suatu instansi pemerintah yang menangani kasus-kasus di sekolah itu atau di keluarga itu gratis. Jadi saya mesti kebetulan rumahnya dekat sini, kantornya dekat di PPS ini, jadi beliau itu open banget kalau misalnya diminta bantuan. Dan juga ada lembaga yang dari pemerintah itu RDRM namanya, rumah apa gitu Mbak namanya. RDRM itu juga itu gratis juga, tapi untuk anak-anak yang agak berat ya, misalnya ada yang anak itu sampai kelas 3 belum bisa baca, terus ngomongnya agak susah gitu. Kalau dia kurang mampu dia bisa di situ. Jadi emang pemerintah memberikan banyak lembaga nih untuk anak. Apakah sekolah menyediakan instrumen khusus untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan manfaat siswa? Kalau instrumen khusus ya instrumen BK biasa aja Mbak, namanya apa, permasalahan apa, terus bimbingan apa yang dilakukan itu sih selesai atau tidak bimbingannya itu aja. Seberapa sering kunjungan rumah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pendidikan konsili? Apa kriteria siswa yang menjadi prioritas untuk kunjungan rumah? Kalau kita memang kunjungan rumah itu belum banyak kan, kalau misalnya di swasta biasanya sama datangin dari rumah ke rumah gitu. Kalau kita belum, hanya anak-anak yang misalnya mogok sekolah, ada loh anak yang mogok sekolah itu didatangi apa alasannya gitu. Ternyata orang tuanya gini-gini, ternyata orang tuanya apa namanya ya divorce, dia sama Mbak E itu memanjakan dia gitu. Jadi nggak sekolah ya nggak apa-apa, siangan terus gitu. Jadi ketika anak-anak itu benar-benar sudah bermasalah banget baru kita ya menurut saya efektif ya. Karena kita jadi tahu sebenarnya permasalahan di rumah apa. Kadang-kadang di sekolah itu anak-anak yang senang-senang masalahnya paling gitu toh, tapi di rumah itu mereka apalagi zaman sekarang itu banyak orang tua itu yang bermasalah ya. Sudah menjadi nih besok kalau nikah pikir-pikir dulu, bener-bener dipikir jangan karena cinta terus nikah, di asesmen dulu lah gitu. Gimana apanya nanti ketika punya rumah lebih baik tinggal di sini apa di sini, atau mau tinggal sendiri, nanti keuangan gimana. Jadi kasihan loh anak-anak yang sudah dilahirkan tanpa mereka minta ya. Jadi mereka jadi korbannya kan. Orang tuanya bisa nikah lagi sih, banyak orang tua yang divorce, yang nikah lagi itu banyak Mbak. Jadi bukan ayah kandungnya dia gitu. Ada yang ayah kandungnya alhamdulillah baik, ada yang enggak. Ada juga yang sudah bisa bapaknya pindah jadinya ikut bapaknya, itu juga banyak. Jadi permasalahan orang tua itu kadang-kadang jadi anaknya sendiri. Kemudian seberapa sering sekolah mengadakan konferensi kasus untuk menangani masalah siswa? Konferensi kasus itu kayak diskusi gitu ya. Nah, jadi setiap minggu kita rapat dan pasti kepala sekolah menanyakan permasalahan di kelas. Kepala sekolah kita kebetulan pintar banget, jadi sudah senior tahun-tahunan gitu pensiun, jadi udah senior, banyak masalah, banyak dia menangani masalah. Kalau saya nggak bisa menangani murid, saya kasih ke kepala sekolah saya.
beberapa beasiswa, biasanya TU yang tahu karena yang sering ikut sosial kan TU beasiswa-beasiswanya gitu. Jadi nanti kita merekomendasikan anak-anak mana aja yang perlu beasiswa. Dan proses saya yang banyak dilakukan misalnya dari pemilihan ekstrakurikuler, jurusan atau Ekstrakurikuler ada ekstrakurikuler pilihan, jadi anak-anak berhak memilih seperti rebana, seni musik, lah dia milih mana gitu. Jadi kan nggak bisa kalau itu semua karena terlalu banyak kasihan pelatihnya, jadi boleh milih. Pasti kita merekomendasikan yang disuka aja, jangan karena temennya di situ dia ke situ. Jadi yang disuka supaya dia bisa mengembangkan kembali juga. dan kemudian meningkatkan kemampuan dari siswa dari waktu atau dari Saya sebenarnya banyak membimbing anak-anak itu di aplikasi Google Classroom itu loh. Saya banyak materi di sana. Orang tua juga saya minta mengakses supaya bagaimana membelajarkan tuh bisa sesuai koridor materinya gitu. Jadi saya hanya pakai Google Classroom itu, kalaupun kurang nanti bisa